warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Wari di dapur Wari. Pada video ini saya mau mereview pemakaian dari mixer-mixer yang pernah saya gunakan. Jadi sebelumnya saya pernah membuat konten tentang review mixer-mixer yang saya gunakan, dan sekarang adalah review jujur setelah penggunaan sampai rusak. Jadi jujur, semua mixer ini telah mengalami kerusakan. 2 diantaranya sudah diservis dan 1 diantaranya masih belum sempat diservis. Jadi pertama kali yang saya gunakan adalah Miyako. Ini ada Miyako Plus sama Mas Pion. Mungkin teman-teman ada yang bingung dengan mixer kelas ini. Ini mixer kelas ini dijualnya di S Hardware. Teman-teman bisa cari juga di Shopee ada, tapi nggak tahu masih keluar apa enggak ini di S Hardware atau udah ada yang keluaran terbarunya, saya kurang tahu. Tapi saya mulai dari Miyako. Dulu pertama kali saya pakai itu adalah Miyako karena harganya murah. Dulu ya saya pakai ini, dia harganya murah, saya beli. Kemudian pernah itu 2 tahun rusak. Kemudian saya beli lagi Miyako karena saya pikir murah lah ya, rusak-rusak juga nggak apa-apa. Miyako, saya beli Miyako. Kemudian saya pakai untuk mixer tiap hari, untuk buttercream dan juga bolu. Itu udah tiap hari, alhamdulillah. Pas itu pesanannya udah mulai itu ya, udah mulai lancar. Jadi saya pakai tiap hari untuk buttercream dan bolu, dan ternyata bertahan sekitar 1,5 tahunan. Kemudian rusak. Kemudian saya saya servis. Saya servis itu ternyata apanya gitu loh, yang di dalam itu rusak itu. Kemudian diganti, saya servis. Kemudian setelah diservis ternyata rusak lagi. Lalu saya kasihkan ke teman saya, kemudian diservis sendiri sama dia, dan kemudian ini masih bisa dipakai. Walaupun katanya sih untuk mixer adonan bolu yang agak berat gitu, dia agak memelan seperti itu ya. Itulah pengalaman saya menggunakan Miyako. Tapi bukan salah Miyakonya juga ya. Mungkin karena saya untuk pemakaian juga mungkin kurang telaten untuk perawatan, bisa jadi. Atau mungkin juga saya melebihi kapasitas kerjanya Miyako. Mungkin ini dipakainya untuk yang mungkin sekali-sekali seperti itu. Mungkin juga saya mixernya mungkin terlalu berat adonannya seperti itu. Karena kan untuk buttercream itu kan berat. Jadi mungkin kerjanya dia jadi berat tiap hari seperti itu ya. Jadinya saya minta maaf untuk mixer Miyako telah merusak. Kemudian saya menggunakan Mas Pion dengan harapan lebih awet daripada yang Miyako, karena saya dengar-dengar itu kan merek Mas Pion itu bagus ya. Jadi saya beli, walaupun bentuknya itu sebenarnya agak jadul ya. Jadi bentuknya itu tidak menarik hati gitu, kayak nggak meyakinkan. Tapi setelah saya coba itu suaranya tuh enak didengar, suaranya itu nggak sekeras Miyako, nggak sebising Miyako gitu. Kemudian saya belilah, saya pakai buat mixer juga. Tapi kali ini saya nggak pakai mixer buttercream. Saya belajar dari pengalaman yang Miyako, karena dipakai buttercream tiap hari akhirnya rusak. Saya akhirnya pakai Mas Pion ini cuma buat adonan kue, brownies, kakak seperti itulah, bolu-boluan seperti itu. Jadi dia nggak ada mixer yang buttercream berat gitu dan lama gitu, nggak ada. Coba saya pakai tiap hari juga, tiap hari sehari itu ya kali dikit 1, ya paling banyak 3 kali 4 kali. Untuk menjelang lebaran itu biasanya lebih dari itu. Tapi sayangnya ternyata ini bertahan cuma 1 tahun. Saya juga nggak tahu, salah saya mungkin ya, karena terlalu sering dipakai. Mungkin juga harga-harga segitu untuk tiap hari dipakai, mungkin keawetannya juga kurang ya, mungkin ya. Jadi ini
tapi ternyata saya kasih teman saya lagi, ini ternyata diperbaiki, masih bisa dipakai, tapi ya itu masih dengan sedikit errornya. Ini juga stand mixer ya, stand mixer. Kemudian saya belilah ini dia, kelas. Ya saya pertama kali lihat itu bentuknya itu bagus ya, bentuknya bagus, bolanya besar. Saya berharap sangat dengan mixer ini ya, karena ini saya mikirnya sih mixer bagus ya, mereknya bagus seperti itu. Pemakaian ini cuma untuk bolu-boluan aja, itu saya pakai ini. Kemudian nggak pernah saya pakai buat buttercream yang berat-berat gitu, nggak pernah. Untuk donat segala macam saya nggak pernah. Di antara tiga ini saya nggak pernah menggunakan untuk adonan-adonan donat dengan yang pengocok spiral, itu saya nggak pernah. Jadi ini khusus buat bolu aja kalau yang kelas ini. Tapi ini juga stand mixer dan bisa muter sendiri. Tapi nggak tahu kenapa ini nggak nyampe 1 tahun udah error. Jadi ini belum saya servis. Saya belum sempat servis. Saya nggak tahu kenapa, karena nggak tahu kenapa ya. Apa karena makanya mixernya terlalu lama, kemudian untuk 1 hari beberapa kali seperti itu. Tapi harusnya dia sih kalau harga mahal mungkin harusnya lebih awet ya, tapi ini ternyata nggak sampai 1 tahun. Saya mau garansi juga bingung karena di sini nggak ada tokonya. Saya mau menghubungi, mungkin bisa garansi mungkin ya, tapi saya nggak tahu caranya gimana memperbaiki. Mungkin ada yang bisa bantu saya. Jadi sebenarnya ini kalau dinyalain masih bisa tanpa adonan. Jadi kalau dinyalakan itu dia tuh masih cepat gitu, ya sesuai kecepatannya lah, tambah besar tambah itu, gitu. Cuma pada saat saya mixer telur, nanti pada saat telur itu udah agak-agak mengental, mixernya itu lama-lama kayak nggak kuat gitu ngocoknya, nanti lama-lama dia bakal mati. Jadi lama-lama mati gitu. Jadi mungkin mesinnya nggak kuat mungkin ya. Ini sudah saya bersihkan sendiri di dalamnya. Jadi untuk ketiganya ini waktu dibuka itu banyak banget bubuk-bubuk coklat yang berterbangan, tepung-tepung di dalam itu banyak banget. Padahal saya udah sebisa mungkin nutup ininya loh, kalau misalnya lagi masukin tepung itu saya tutup gitu. Tapi nggak tahu itu bisa masuk juga ya. Itulah dia kenapa sih ada bolongan-bolongan di sekitar sini tuh, saya agak bingung. Dan mixer-mixer ini nampaknya ini sangat penting sekali untuk membuat bolongan-bolongan di depan seperti ini. Karena ini bisa masuk itu tepung-tepungnya tuh. Nah, itu juga yang saya mungkin karena ada tepung-tepung masuk di dalam itu jadi mengganggu kinerja dari mixer-mixer ini sebenarnya ya. Mungkin ya. Ini kalau misalnya diselotip gitu kira-kira berpengaruh apa enggak ya? Mungkin teman-teman yang punya pengalaman seperti saya bisa diceritakan. Menurut saya juga karena ini stand mixer, kan mixernya itu kan dia berputar, bowlnya itu kan berputar karena ada geriginya ini ya. Jadi yang muter itu mixernya aslinya kan, pas ini muter, bowlnya ikut muter gitu. Jadi dia kayak adonannya itu dia ini bekerja untuk memutar bowlnya itu. Jadi pada saat bowlnya itu dalamnya sudah kental banget, dia kerjanya agak lebih keras mungkin ya, seperti itu. Mixernya kerjanya agak lebih keras. Jadi mungkin juga karena ketiganya stand mixernya jadi kurang awet, itu mungkin begitu kali ya, karena mixernya bekerja keras untuk memutar bowl itu tadi ya. Karena katanya kalau untuk yang hand mixer itu dia lebih awet daripada stand mixer sebetulnya. Cuma kalau saya pakai hand mixer nanti nggak selesai seperti itu. Jadi pengalaman saya seperti itu untuk beli yang mixer ini. Mungkin teman-teman bisa belajar dari pengalaman saya supaya mixernya tidak cepat rusak seperti apa, untuk penggunaannya, untuk merawatnya seperti apa, dan mungkin teman-teman mau memilih mixer yang mana. Kalau saya nggak bisa bilang kalau ini mahal tapi sama aja gitu, nggak bisa bilang ya, karena mungkin perawatan saya juga yang kurang. Kalau misalnya teman-teman beli yang lebih mahal lagi mungkin lebih awet, karena saya agak kapok beli yang mahal. Jadi ya menurut selera teman-teman aja. Terima kasih untuk yang sudah menonton, semoga bermanfaat. Sampai jumpa.